lanjutkan ya. Representasi pengetahuan sudah. Nah, sekarang masuk lagi ke bagian penting juga dalam konsep sistem berbasis pengetahuan ya, dalam hal ini sistem PAKAR, yaitu kita bicara metode inferensi. Ini penting dalam kita menentukan ya inference engine kita nih, gitu ya. Kalau dengan prolog kita nggak perlu mikirin tuh inference engine-nya, ya, karena sudah dihandle langsung oleh interpreter prolognya ya. Kalau kita query-nya begini, dia akan melakukan inferensi sendiri tuh, melakukan pemalaran sampai lewat ternyata. Ya, sampai dia mendapatkan nilai true ya. Proses pencariannya berhenti ya. Nah, sebetulnya juga nanti bisa digambarkan ya, seperti apa rantai penaraannya ya. Nah, kita masuk. Nah, di sini ya. Jadi proses inferensi seringkali digambarkan juga pakai graf, tapi grafnya model tree gitu ya. Dia graf juga ya, tree itu bagian dari graf, cuma dia bentuknya khusus ya. Ada parent, ada child begitu ya. Di mana parent node-nya itu mewakili atau menyimpan informasi atau knowledge-nya ya. Kemudian cabangnya itu menghubungkan node-node yang ada dalam tree itu. Nah, kalau tree itu dispesifikkan lagi, ada juga namanya binary tree. Jadi tree yang hanya punya dua cabang ya, maksimal dalam satu node ya. Kalau tree kan sebenarnya bebas aja cabangnya mau berapa, bentuknya hierarkis begitu. Tetapi kalau binary tree dia cuma maksimal cuma dua node-nya ya. Dan node tertinggi disebut root, node terendah disebut leaf, daun ya. Karena kita sering membaca tree itu atau menggambar tree itu node paling pertamanya di atas gitu ya. Padahal dia sebetulnya root gitu, akar. Kalau akar kan sebetulnya di bawah ya. Jadi kayak tree terbalik nih. Paling atas disebut akar, root ya. Paling bawah yang nggak punya cabang lagi disebut leaf atau daun ya. Nah, dia juga merupakan tipe khusus dari jaringan semantik ya. Jadi punya satu node orang tua dan punya 0 atau lebih node anak. Parent satu, childnya bisa 0 atau bisa lebih dari 0, maksimal 2 ya kalau binary. Nah, seperti ini ya. Ini parent root ya. Root ini dia punya child ya 2. Nah, ini berarti binary nih, binary tree ya. Ada cabangnya, ada anaknya. Anaknya ini punya anak lagi gitu ya. Nah, ini disebut child, jadi berarti dia disebut parent terhadap ini ya, terhadap childnya. Terus sampai paling bawah, nah ini kita sebut leaf ya, tidak punya cabang lagi. Nah, ini beberapa contoh graf yang lain ya, selain tree atau selain graf berarah ya. Ini bentuk-bentuk graf. Kalau graf berarah seperti ini ya, ini yang kemarin kita gunakan sebagai jaringan semantik ya. Nah, tapi di sini ada loopnya, ya, ada panah yang mengarah ke diri sendiri ya. Kalau jaringan semantik nggak ada ya. Nah, nanti ada bentuk graf lain yang namanya lattice ya, juga biasa digunakan dalam representasikan proses inferensi ya. Oke, nah ini contohnya bagaimana graf itu menggambarkan representasi dari proses penalaran ya, atau proses inferensi ya. Misalnya ini pertanyaan, jadi node-nya berisi pertanyaan ya, cabangnya
atau linknya berisi jawaban. Ya, sampai di paling bawah notnya berupa jawaban dari jawaban akhir dari permasalahan yang ingin dipecahkan. Ya, misalnya mencari hewan gitu ya. Apakah dia bertubuh besar? Kalau iya, berarti ke sini. Apakah dia punya leher panjang? Kalau iya, ketemu jawabannya jerapah. Ya. Tapi kalau misalnya enggak, dia enggak punya leher panjang. Ya, ini misalnya identifikasi hewan kan ya. Jenis hewan apa nih gitu. Tubuhnya besar. Lehernya panjang enggak? Enggak. Punya belalai enggak? Punya. Berarti gajah. Ya, besar, punya belalai. Lehernya tidak panjang, itu gajah. Tapi kalau tidak punya belalai, tanya lagi, dia ada di air apa enggak? Kalau iya berarti hipo atau kuda nil ya. Bukan gajah di sungai, bukan ya, tapi kuda nil gitu maksudnya. Apa namanya, kalau nggak berada di air, badak gitu. Tapi kalau tubuhnya nggak besar ya, kesini. Apakah dia mencicit? Ya, kalau iya tikus. Ya, kalau tidak berarti tupai, ya kira-kira begitu. Jadi jawabannya ada di bawah. Ya. Ini tree ya. Kemudian nah dari sini kan sebetulnya bisa dibuat nih apa code-nya ya atau rule-nya ya. Kalau kita mau pakai bahasa selain fifth generation language ya, bahasa generasi kelima, atau mau pakai bahasa generasi ketiga atau keempat gitu ya, yang kita coding gitu seperti C atau Pascal atau VB katakanlah begitu. Ini harus kita buat kodenya ya, kode penalarannya, rule-nya. Seperti ini misalnya ya. Nah, jika pertanyaannya apakah dia bertubuh besar dan jawabannya tidak, maka gitu kan ya. Pertanyaannya ganti, apakah dia mencicit gitu ya. Dan jika pertanyaannya apa namanya dia bertubuh besar jawabannya ya, dan pertanyaan lagi dia apakah dia mempunyai panjang dan seterusnya. Ya, bisa dibuat if then-nya lah dari representasi ini, dari tree ini gitu ya. Nah, sebetulnya dalam prolog juga kan sebenarnya gitu ya, rule juga ya, masih ingat ya rule di prolog. Nah, cuma bukan if then, tapi dia tulis dulu then-nya baru if-nya gitu. Nah, yang ini tadi ya, yang tree ini juga disebut sebagai rantai maju ya, arah apa penalarannya Pak, forward Pak gitu ya. Ahmad udah masuk Pak. Oke, udah saya masukin. Kemudian jadi data driven ya, jadi dia dikendalikan oleh fakta ya. Faktanya apa, nanti ujungnya yang dicari apa. Jadi kita nggak punya tendensi ya, mau ini tuh binatang apa, nggak ada tendensi, pokoknya ikutin aja dari fakta yang ada, dia mengalirnya kemana, apa nanti ujungnya di badak atau ujungnya di gajah atau ujungnya di mana gitu ya. Itu namanya penalaran atau rantai penalaran forward, maju ya. Ada juga rantai penalaran backward, jadi mulai dari ujung balik ke belakang. Ya, mohon maaf ya, kita lanjutkan. Tadi sampai, oh ya, jadi backward chaining ya, jadi cara melakukan penalarannya itu dari ujung, artinya sudah ada tendensi atau sudah ada hipotesis ya, lebih tepatnya bukan tendensi ya, hipotesis gitu, dugaan sementara. Kayak dokter ya, kalau misalnya Anda ke dokter ya, baru duduk aja dokter udah bisa
menduga nih, ya Bapak kenapa Pak pilek ya, misalnya gitu ya, kelihatan hidungnya merah, misalnya gitu ya. Jadi akan kemudian keluar pertanyaan atau diagnosa yang mengarah kepada penyakit flu, demam gitu, ya. Jadi penalarannya sesuai dengan dugaannya, ya. Jadi penalaran dilakukan untuk membuktikan benar nggak dugaannya, ya. Tanya udah berapa lama pileknya, ada demam nggak, misalnya gitu ya. Atau kalau sekarang ada kontak erat nggak dengan suspek, misalnya gitu ya. Ada mengalami sesak napas apa enggak, demam dan sebagainya. Nanti jadi udah mengarah ke COVID gitu kan ya. Tapi kalau ternyata dalam diagnosanya itu tidak ditemukan gejala COVID, ya dokter akan pindah dugaan, pindah hipotesa. Oke, ini bukan COVID, berarti. Nah, keluarilah pertanyaan-pertanyaan yang lain sesuai dengan dugaan berikutnya. Misalnya dugaan berikutnya adalah misalnya tipes, misalnya gitu ya. Keluarlah pertanyaan-pertanyaan seputar tipes gitu. Kalau perlu pakai lab, nih kayak harus di lab lab nih Pak, ambil darah misalnya gitu ya. Tuh. Nah, ternyata nanti dari hasil darah, oh ini nggak mengarah ke tipes juga nih misalnya gitu ya. Nah, pindah lagi hipotesanya, dugaannya pindah lagi. Gitu. Nah, seperti itulah yang disebut dengan backward chaining. Jadi dimulai dari dugaan, gitu ya, baru kemudian keluar proses atau rantai penalaran yang arahnya menuju ke dugaan tersebut. Dicek betul nggak faktanya sesuai dengan dugaannya atau mengarah kepada dugaannya. Kalau ternyata faktanya ini nggak mengarah ke dugaannya diganti, hipotesanya diganti. Ya, terus begitu sampai dapatkan arah hipotesis yang benar. Kalau dibanding sebelumnya yang tadi yang forward ya, nggak ada dugaan, pokoknya tanya aja dulu. Nah, begitu dari jawabannya baru mengarah ke kemana nih, gitu kan ya. Nah, ini kalau jawabannya ya berarti ngarahnya ke sini, ke cabang yang ini, gitu kan. Kalau jawabannya tidak, berarti mengarah ke cabang yang ini, pertanyaan berikutnya begitu. Jadi arahnya tergantung datanya, gitu ya. Kalau yang backward, arahnya sesuai dengan dugaannya. Kalau ternyata jawabannya tidak mengarah ke dugaan ini, ya pindah dugaan. Nah, untuk menggambarkan backward chaining ini biasa dipakai tree juga, tapi yang disebut dengan pohon and/or atau and/or tree gitu ya. And/or tree dan goal tree gitu ya, goal tree. Nah, tipe grafnya adalah lattice yang seperti ini tadi, ya. Nah, bisa begini, ya. Sesuai dengan banyaknya gejala yang mengarah ke hipotesis ini. Misalnya begini. Nah, ini sebetulnya contoh gambar N or tree gitu ya. Kalau ada begininya, ini maknanya adalah N. Ya, kalau nggak ada berarti maknanya or. Ya, jadi misalnya lulus sidang sarjana, ini disebut lulus sidang sarjana kalau terpenuhi syaratnya. Ya, pertama lulus D3 atau gitu ya, memenuhi persyaratan yang ditentukan. Apa aja syaratnya? Disebut memenuhi persyaratan kalau bagaimana? Kalau SKS-nya 160, IPK-nya lebih besar dari 2, dan gitu ya, lulus gitu. Lulus apa? Lulus kursus dan lulus
workshop gitu ya. Jadi untuk menunjukkan apa namanya syarat dari terpenuhinya hipotesis ini gitu ya. Kalau yang di kasus-kasus kita kemarin ya, misalnya Mangga, ini Indramayu gitu ya. Indramayu ini syaratnya pertama bentuknya bagaimana gitu ya, warnanya bagaimana, gitu. Atau warnanya bagaimana, bentuknya bagaimana. Bentuk ya disebut bentuk yang buah Indramayu kalau misalnya dilihat lagi dari segi apa namanya tekstur gitu ya, sama bentuk geometrisnya, misalnya bulat atau lonjong misalnya gitu ya. Terus begitu ke bawah ya, ada persyaratan-persyaratannya sampai apa namanya terpenuhi semua syarat atau tergambarkan semua syarat dari buah Mangga Indramayu tadi misalnya gitu ya. Nah itu dari segi apa namanya representasi proses inferensinya. Jadi kalau nanti Anda bikin PI misalnya mau bikin sistem pakar ya, nah, harus ada dua tuh. Pertama representasi knowledge-nya, yang kedua representasi inferensinya ya, penalarannya. Kalau mau pakai penalaran forward berarti pakainya yang ini gitu ya. Kalau mau pakai penalaran yang backward berarti gambarnya yang kayak gini gitu ya. Nah, kemudian kita bahas tentang tipe-tipe inferensi secara umum ya. Manusia itu punya berbagai cara untuk melakukan penalaran pengambilan kesimpulan ya. Ada yang deduksi, induksi, intuisi, heuristik, generate and test, abduction, default, auto epistemic, non monotonic, dan analogi. Saya tidak akan jelaskan semua ya, karena kadang agak sulit juga contohnya ya, menggambarkan contohnya. Kita jelaskan saja yang mudah dan biasa kita temukan dalam keseharian kita. Ya misalnya deduksi ya. Deduksi ini pemberian alasan logis ya, di mana kesimpulan harus mengikuti premis. Ya jelas. Jadi dari pernyataan umum menuju kesimpulan khusus. Ya. Seperti kemarin ya kita apa namanya silogisme ya, semua laki-laki adalah makhluk hidup gitu kan ya. Nah ini kan pernyataan umum ya, semua laki-laki adalah makhluk hidup. Kemudian pernyataan yang lebih khusus, Socrates adalah laki-laki ya, khusus ya Socrates gitu. Kalau tadi kan semua laki-laki umum nih, siapa aja adalah makhluk hidup. Iya ya, makhluk hidup. Socrates adalah laki-laki ya, ini pernyataan khusus nih Socrates gitu. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya khusus. Socrates adalah Socrates adalah makhluk hidup gitu. Jadi kesimpulannya Socrates. Ya, Socrates makhluk hidup. Contoh misalnya, contoh berikutnya ya, misalnya orang Betawi gitu ya misalnya suka bakwan gitu. Ya, orang Betawi suka bakwan. Pernyataan umum ya. Kemudian Sidul orang Betawi. Simpulannya apa? Sidul suka bakwan gitu ya. Kebayang ya, itu deduksi. Jadi logis lah, apa? Kita terbiasa berpikir begitu ya, deduktif ya. Dari hal-hal yang umum, terus ada hal-hal khusus, maka kesimpulannya juga khusus. Ya. Kalau kesimpulannya ini tidak didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang sebelumnya, ini bukan deduktif, namanya ngarang, gitu ya. Atau salah menyimpulkan, gitu. Secara ilmiah tidak bisa dibuktikan
validitasnya argumen yang tidak mengikuti kaidah tadi ya. Nanti dalam dalam logika itu ada pembuktian validitas suatu argumen ya, seperti kemarin saya jelaskan bahwa logika itu dipakai nanti dalam melakukan validasi terhadap suatu argumen, suatu pernyataan gabungan ya. Kalau dia menghasilkan tautologi ya berarti argumennya bisa dipakai ya, valid dan bisa dipakai untuk melakukan proses penalaran berikutnya gitu ya. Nah itu deduksi ya, dari umum ke khusus. Ada lagi ya induksi terbalik dari yang khusus ya ke kesimpulannya umum. Contoh pernyataan khusus ya, Sidul suka bakwan gitu ya. Kemudian Mandra suka bakwan gitu. Sidul anak Betawi gitu. Mandra anak Betawi gitu. Itu pernyataan-pernyataan khusus tuh semua ya, Sidul Mandra. Sidul suka bakwan, Mandra suka bakwan, Sidul anak Betawi, Mandra anak Betawi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya anak Betawi suka bakwan gitu ya. Jadi kesimpulannya juga umum ya. Jadi nah ini yang orang seringkali salah mengeneralisir gitu. Kadang-kadang orang mengeneralisir tidak berdasarkan pernyataan-pernyataan yang cukup gitu ya. Baru satu orang gitu ya, langsung digeneralisir, oh Sidul anak Betawi, Sidul suka bakwan, Sidul anak Betawi, berarti anak Betawi suka bakwan, baru Sidul gitu ya. Belum ada Mandranya, belum ada siapa tuh adanya lupa, belum Zainab gitu kan, Zainabnya Babe dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau itu kesebut semua baru bisa kesimpulan yang general, artinya yang umum ya. Ini kadang orang seringkali salah menyimpulkan ya dari induksi ini jenis penalaran atau jenis inferensi induksi ya. Karena sudah biasanya generalisir itu karena sudah ada tendensi duluan gitu ya biasanya ya, ketidaksukaan atau ya semacamnya lah, sehingga baru satu case terjadi langsung kesimpulannya, padahal pasti kita menunggu case-case berikutnya ya, kayak misalnya urusan vaksin ya. Terjadi kasus bagaimana gitu kan, wah langsung bilang vaksin ini belum beres misalnya gitu ya. Ya nggak bisa begitu, harus lihat lagi kasus-kasus lainnya gitu ya. Itu kekhususan atau memang itu bersifat merata, semuanya mengalami misalnya gitu ya. Nah, itu lain lagi gitu ya. Kemudian tipe lain adalah intuisi. Nah, kalau intuisi ini apa? Nah, ini ya, tidak ada teori yang menjamin. Jawabannya hanya muncul. Mungkin dengan penentuan pola yang ada secara tidak disadari. Jadi namanya intuisi itu muncul aja gitu. Ting gitu kan ya. Ini begini nih gitu. Contoh misalnya saya pernah nanya tukang kelapa muda ya, tukang kelapa muda pinggir jalan gitu ya. Terus saya pernah tanya, bang emang yang muda tuh yang gimana bang gitu kan. Nah kan biasa tuh diketok-ketok dulu, apa diapain dulu gitu ya, di apalah gitu, pokoknya dipilih-pilih sama dia. Kadang-kadang
kita ngelihatnya yang paling sering kita lihat diketok-ketok gitu ya, dikocok-kocok atau gimana lah gitu. Nah, udah begitu aja ya. Jawabannya masih begini. Oh itu mah katanya. Jawabannya ada di sini katanya. Kelihatan nggak? Jawabannya ada di sini katanya. Jadi tidak ada di hati maksudnya gitu. Jadi dia sendiri nggak bisa menjelaskan tuh. Mungkin ada polanya tapi dia nggak sadar gitu. Yang muda tuh berdasarkan yang udah pengalaman dia gitu ya. Nah, dia bisa nebak nih kayaknya muda nih gitu. Gitu. Intuisi itu namanya. Ya, nggak ada teorinya. Tapi bisa jadi ada pola yang dia tidak sadari atau dia tidak bisa jelaskan gitu ya. Itulah intuisi dan itulah salah satu cara orang melakukan inferensi, melakukan pengambilan kesimpulan gitu. Kalau nggak ada pola, nggak ada apa gitu ya, tiba-tiba aha gitu ya, itu namanya ilham ya, bukan wahyu ya, ilham. Tiba-tiba bangun tidur gitu, ingat ini, itu namanya ilham. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya heuristik. Nah, kalau heuristik ini pengalaman, ya walaupun tidak direncanakan, tapi karena dia mengalami maka dia mengikuti pengalamannya itu. Contoh misalnya dari Depok ke kampus J, ya. Mungkin sebelumnya pernah naik motor, ya kan, rutenya ke Lenteng Agung, terus ke mana? Kalibata, terus ke Cawang, Cawang ke Kalimalang, Kalimalang terus sampai kampusnya naik motor. Ya. Pernah juga naik motor, rutenya nggak ke situ, motor ke Tanjung Barat, belok kanan ke arah Kampung Rambutan, gitu ya. Taman Mini Pondok Gede nanti tembus ya Kalimalang, misalnya gitu. Nah, nanti kalau ditanya mana yang paling cepat ya dari Depok ke J1 gitu. Ya. Nah, jawabannya kan bisa aja, misalnya lihat map gitu kan ya, dihitung apa segala macam. Bisa kan? Apalagi ada Google Map, tinggal lihat destination-nya ya. Direction-nya udah ketahuan sekian menit, rutenya kelihatan gitu. Tapi kalau nggak ada itu, ya heuristik aja, pengalaman aja. Oh, pernah naik motor lewat sana, lewat sini gitu kan ya. Yang paling enak emang lewat Cawang sih gitu ya, misalnya gitu. Nah, itu namanya heuristik didasarkan pada pengalaman. Artinya dia punya catatan dalam kehidupan dia. Kalau lewat sini itu ya nggak terlalu macet, nyampainya kira-kira 1,5 jam misalnya gitu kan, ya kan? Itu kan rule juga, kalau lewat sini maka rutenya begini. Kalau mau ke J1 maka rutenya ke sini, ya. Macetnya tidak terlalu banyak dan waktunya 1,5 jam misalnya. Kalau yang kedua, aturan kedua lewat, kalau dari Depok mau ke J1 itu lewat Taman Mini Pondok Gede, maka rutenya ke sini, macetnya di titik ini saja misalnya gitu ya. Waktunya tapi lebih lama sedikit, 1 jam 40 menit misalnya gitu. Ya. Itu heuristik. Ya. Walaupun kalau dicoba lagi belum tentu segitu waktunya. Ya kan? Belum tentu nggak ketemu macet misalnya gitu ya. Tapi setidaknya dari pengalaman dia bisa
menjawab dulu ya, lewat mananya nih gitu ya. Nah, itu namanya heuristik. Nah, satu lagi generate and test, trial dan error. Ya, sebenarnya mirip dengan intuisi atau heuristik. Bedanya apa? Bedanya ini dia direncanakan, itu aja. Kalau ini kan intuisi ini kan tidak direncanakan ya. Pengalamannya tidak direncanakan, tiba-tiba pernah punya pengalaman itu aja, ya kan? Nah, kalau generate and test ini memang betul-betul direncanakan, trial error. Tadi urusan kelapa misalnya, ya. Sebenarnya kelapa muda yang bagus tuh yang pas tuh yang gimana? Misalnya berdasarkan warna, coba dites berdasarkan warna. Ambil 3 kelompok kelapa. Kelompok pertama yang hijau semua, hijau dominan warnanya, ya. Kelompok kedua yang kuning dominan, gitu ya. Kelompok ketiga yang merata, antara hijau dengan kuningnya merata, gitu ya. Ambil 10 masing-masing kelompok. Buka, ya. Yang hijau bagaimana, yang kuning bagaimana, yang hijau kuning bagaimana. Lihat mana yang bagus. Ternyata dari percobaan pertama gitu ya, yang bagus itu, yang pas itu lebih banyak dari kelompok kuning misalnya. Ya. Nah, kesimpulan sementara, kelapa muda yang bagus dilihat dari warna gitu ya, adalah yang kuning dominan misalnya. Percobaan kedua, ambil lagi 3 kelompok yang sama seperti tadi, buka lagi. Benar nggak yang paling banyak bagus pasnya itu yang kuning juga, ya kan? Oh ternyata berubah, bukan berubah, beda gitu, hasilnya beda. Ternyata yang dominan hijau yang pas gitu, ya. Nah, kesimpulan sementara berubah, yang hijau nih, gitu. Coba lagi sampai misalkan 10 kali percobaan. Nah baru disimpulkan, ya. Nah itu namanya generate and test, trial error, tapi dengan perencanaan, gitu ya. Nah, yang gampang lagi default ya, diasumsikan pengetahuan sebagai default. Misalnya nih mendung nih, mendung rule umumnya kan jika mendung maka hujan gitu ya. Walaupun sering juga mendung tapi nggak hujan-hujan gitu. Tapi defaultnya kalau mendung itu mau hujan kan, maka sedia payung sebelum hujan atau sedia payung ketika mendung gitu. Ya, itu namanya default. Jadi mengasumsikan pengetahuannya itu sebagai default. Jadi nggak pusing-pusing, oh mendung udah bawa payung. Nah gitu aja. Ya. Perkara nanti hujan apa enggak itu kan nantilah. Ya tapi setidaknya sudah aman dengan pakai, udah bawa payung gitu kan. Nah yang terakhir ini deh analogi ya, kesimpulan didasarkan pada persamaan untuk situasi yang lain ya. Contohnya begini misalnya, si abang nih mau ngetes nih ya, mau ngetesin Neng nih gitu ya, mau ngetes chemistry gitu ya. Neng, abang tanya ya, iya bang, kalau abang jadi kupu-kupu, Neng jadi apanya misalnya gitu ya. Nah, terlihat jawaban Neng tuh, Neng jadi kumbang bang, nah gitu ya. Berarti apa tuh? Berarti chemistry nggak tuh misalnya gitu ya. Itu analogi ya. Kalau Neng jadi bunganya bang, nah misalnya gitu. Chemistry itu karena bunga kupu-kupu nemploknya di bunga gitu ya. Paham ya maksudnya ya, analogi ya. Jadi ambil persamaan gitu untuk situasi yang
yang lain. Jangan dipraktekin ya. Berikutnya, nah ini lebih banyak penjelasan tentang deduktif dan silogisme dari perspektif ilmu logika ya. Bagaimana nanti logika digunakan untuk memvalidasi suatu pernyataan gabungan ya, atau disebut dengan argumen gitu. Nah ini disebut argumen nih, silogisme ya. Saya tidak akan bahas banyak di sini ya. Panjang ceritanya ya. Nah intinya nanti ya ada kaidah dari inferensi ya. Nah ada hukum-hukum ya, hukum-hukum inferensi ya. Dari mana munculnya hukum-hukum ini? Dari tadi ya, argumen-argumen mana yang terbukti tautologi, masih ingat ya tautologi pekan lalu, kalau diurai ya nilai kebenarannya ternyata true semua nih ya. Maka ada 11 hukum inferensi ya, bentuk-bentuk atau skema pernyataannya seperti ini. Ada 2 pernyataan nih, P, Q gitu ya, kemudian digabung, jika P maka Q, kemudian pernyataan keduanya adalah P ya, maka konklusinya adalah Q gitu. Kalau ada bentuk begini, ini valid nih, bisa dijadikan argumen ya, bagian dari rantai penalaran ya, dan seterusnya ya. Contohnya ini ya. Kalau cuma 2 premis kan selesai ya, misalnya begini nih ya, jika ya inilah, jika ada daya listrik komputer akan bekerja, kemudian ada daya ya, maka konklusinya komputer akan bekerja. Selesai lah dengan begini kan, nggak terlalu sulit gitu ya. Tapi kalau misalnya pernyataannya misalnya ini nih, premisnya lebih dari 2, contohnya ini, harga chip naik hanya jika yen naik ya. Yen naik hanya jika dolar turun, dan jika dolar turun maka yen naik gitu. Pernyataan kedua ya, ternyata ada 3 pernyataannya nih premisnya. Karena harga chip telah naik, jadi harga chip naik, konklusinya dolar harus turun ya. Bagaimana kita melakukan validasi ya terhadap pernyataan gabungan ini ya. Nah, nanti kita gunakan tuh kaidah-kaidah inferensi tadi nih ya, hukum-hukum inferensi tadi gitu. Kita simbolkan dulu, misalkan harga chip naik gitu ya, C, yen naik Y, dolar turun D gitu. Nah, dari sini setelah disimbolkan, nanti kita pernyataan masing-masing kita ganti dengan simbol ya. Harga chip naik C, hanya jika yen naik, berarti ini ya simbolnya. Jika maka itu kan bisa juga dibaca hanya jika ya. Jadi jika C maka Y gitu. Pernyataan kedua, yen naik hanya jika dolar turun. Nah, berarti kan Y jika implikasi D gitu ya. Dan gitu ya, dan dolar turun maka yen naik. Jika D maka Y gitu kan ya. Nah, nomor 3, pernyataan ketiga, harga chip naik gitu. C gitu. Konklusinya dolar turun D. Nah, ini valid nggak ini pernyataan begini? Gitu ya. Bisa nggak dijadikan argumen dalam melakukan proses penalaran? Ya, maka caranya gimana? Nah, caranya kita atik nanti pakai ya kaidah inferensi tadi gitu ya. Nah, dengan ini ya, jika P implikasi Q dan Q implikasi P bernilai benar, maka keduanya adalah ekivalen. Maksudnya apa? Kalau ini ekivalen, berarti
P itu ekuivalen dengan Q, gitu ya. Sehingga nomor 2 ini bisa diganti dengan nomor 5. Nomor 4 ya. Nih. Nomor 2 ini bisa diganti dengan nomor 4. Nah, karena Y itu ekuivalen dengan D, maka nomor 1, Y di nomor 1 ini bisa diganti dengan D. Maka muncullah pernyataan 5 ya. Y-nya diganti dengan D, disubstitusi dengan D. Jadi jika C maka D gitu ya. Tersisa nomor 3 dan kesimpulannya D. Ini kan kesimpulan. Nomor 3 C ya, kesimpulan D. Ini udah nggak ada, berganti menjadi jika C maka D gitu kan ya. Ini C, ini D. Kemudian C, konklusinya D. Nah, skema ini ya, saya tulis dulu deh. Oh, sini nggak bisa nulis. Skema ini itu ternyata sama dengan skema ini gitu ya. Ini C, ini D, ini C, ini D gitu. Kalau memenuhi skema ini berarti dia memenuhi hukum detachment maksudnya gitu ya. Sehingga argumen ini valid gitu ya. Berdasarkan kaidah inferensi tadi, dia skemanya sama dengan skema detachment, hukum detachment, berarti valid nih ya. Ini nanti bisa dipakai sebagai argumen dalam melakukan proses penalaran gitu ya. Selebihnya juga kurang lebih seperti itu ya. Tadi logika proposisi ya. Ini ya, pakai logika proposisi. Bisa juga pakai logika predikat, masih ingat predikat ya. Ada variabelnya gitu ya. Dan ada quantifier kemarin kan ya, dengan simbol-simbol universal atau di sini eksistensial ya. Dan seterusnya ya, nanti kaidah-kaidah itu banyak kemudian disusun menjadi sistem, namanya sistem logika ya, lebih lengkap lagi, banyak teorema segala macam ya. Dengan sistem logika itulah bisa dirancang ya bahasa prolog gitu. Jadi bahasa prolog itu kan programming in logic, jadi dia menggunakan sistem logika di dalam memproses ya, atau cara kerjanya ya, mengikuti sistem logika gitu ya. Sehingga programmer tidak perlu memikirkan rantai penalarannya ya, karena dengan ditulis fakta dan rule-nya itu sudah otomatis nanti si prolog itu melakukan penalaran ya. Tapi kalau Anda bikin pakai Visual Basic, pakai C, pakai Pascal, pakai Java ya, dia nggak bisa menalar otomatis, kita yang buatkan rantai penalarannya ya, seperti di awal tadi ya. Apakah mau pakai forward atau mau pakai backward, ya kita susun dulu rantai penalarannya ya. Untuk yang mangga gimana if then-nya, bikin rule-nya kan gitu kan. Yang mangga harum manis bikin rule-nya ya, sesuai dengan gejala-gejalanya itu nanti bikin rule-nya gitu ya. Baru nanti programnya akan membaca ya rantai-rantai penalaran itu ya, dan akan menghasilkan kesimpulan ya berdasarkan fakta yang paling sesuai dengan salah satu dari rantai penalaran itu gitu ya. Itulah kemudian menjadi solusinya ya, jawaban dari proses konsultasinya. Yang tadi sudah ya, materi inferensi seperti itu kurang lebihnya. Terakhir ya, tentang uncertainty gitu ya. Saya stop dulu.
uncertainty. Nah, apa yang dimaksud dengan uncertainty atau ketidakpastian ya? Kenapa harus jadi tema sendiri nih ketidakpastian ini gitu ya? Jadi ketidakpastian itu bisa dijelaskan sebagai suatu kondisi di mana kurangnya informasi atau fakta yang memadai untuk membuat keputusan. Ya. Kalau faktanya memadai, ya disebut penalaran eksak atau exact reasoning. Ya, penalaran sesuai dengan fakta yang pasti. Contohnya kemarin-kemarin yang program yang kita buat pakai Prolog itu juga salah satu contoh exact reasoning. Kenapa? Karena asumsinya kita tahu semua jawabannya. Ya, user tahu ya tidaknya. Ya tidak, ya tidak, ya tidak gitu kan ya. Tahu. Nah, ada yang disebut inexact reasoning kalau tidak semua faktanya diketahui dengan pasti atau ya kurang memadai gitu. Misalnya usernya ditanya nggak tahu gitu, ya. Kalau jawabannya tidak kan gampang ya, mengarah kemana nih? Kalau ya kemana, kalau tidak kemana. Kalau nggak tahu, nah gimana tuh? Mau lanjutin ke rantai yang mana kan gitu kan? Kan nggak ada cabangnya, ya tidak, nggak tahu, nggak ada tuh nggak tahu gitu. Adanya ya tidak, nah, itu namanya exact reasoning gitu ya. Tapi ini nggak tahu, jawabannya nggak tahu gitu. Nah gimana nih, gitu ya. Nah secara apa namanya intuitif manusia itu tetap bisa menalar walaupun misalnya faktanya kurang. Ya, tetapi bisa jadi pilihannya itu ya kesimpulannya itu tidak 100% gitu ya benar gitu ya sesuai dengan faktanya gitu ya. Tapi tetap bisa ada solusi gitu ya. Dokter misalnya gejala kurang apa segala macam, ya dia bisa inilah punya kapasitas untuk misalnya udahlah kasih obat ini aja misalnya, walaupun misalnya apa namanya nggak pasti banget penyakitnya itu gitu ya, tapi dia sudah bisa kasih obat ya dengan harapan kalau misalnya tidak muncul lagi gejalanya berarti selesai sembuh. Tapi kalau sakit berlanjut gitu ya kembali lagi gitu kan, kira-kira begitu ya. Jadi manusia itu biasanya dia bisa tetap mengambil kesimpulan walaupun fakta kurang memadai gitu ya. Nah, bagaimana agar mesin ini juga bisa begitu? Ya, walaupun fakta kurang, dia bisa kasih jawaban tetap gitu. Ya, tidak seperti apa namanya program konvensional, algoritma konvensional gitu ya. Algoritma konvensional kan dia harus pasti tuh inputnya harus begini, baru nanti keluar outputnya. Kalau inputnya nggak sesuai, salah format segala macam, nggak keluar tuh hasilnya. Suruh input lagi, kan gitu ya. Kalau algoritma konvensional ya. Tapi kalau sistem pakar, ya dia tidak seperti itu, tidak menggunakan algoritma konvensional. Ya, apapun inputnya dia harus bisa keluarin jawaban, gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, ada beberapa teori yang berhubungan dengan ketidakpastian yang bisa digunakan di dalam program kita ya untuk menghasilkan jawaban ya, tetap menghasilkan jawaban ya. Ada probabilitas klasik, ada teorema Bayes, ada certainty factor ya, ada Dempster-Shafer, ada fuzzy logic ya, fuzzy logic. Ini saya lewat, ini karena bisa dibaca saja. Jadi apa sih penyebab ya
kurang memadainya itu apa? Ini ada berbagai macam error ya, kesalahan yang mungkin terjadi ya. Nah, kita langsung ke sini ya, probabilitas klasik misalnya. Jadi pakai teori probabilitas untuk menjawab konsultasinya. Misalnya ya, yang disebut probabilitas itu kan jumlah kejadian berhasil dibagi jumlah semua kejadian ya. Menunjukkan kemungkinan sesuatu itu terjadi atau tidak gitu ya. Dari 10 orang sarjana, 3 orang menguasai Cisco misalnya gitu ya. Sehingga peluang untuk memilih sarjana yang menguasai Cisco adalah 3/10, jadi 0,3 ya. Jadi dari statistik ya. Nah, probabilitas itu dapatnya dari mana? Dari statistik. Ya sama kayak kita ngelempar koin ya, kan teori probabilistik kan ngelempar koin. 10 kali lempar koin, ya, yang keluar angka berapa, gambar berapa kali gitu ya. Ternyata probabilistiknya dari 10 kali lempar, angka keluar 5 kali. Ya, berarti kan 50-50 itu ya, 0,5 probabilitasnya. Nah, ini simpel aja. Lihat kalau ada orang mengalami gejala A misalnya gitu ya. Kalau dari statistik sih gitu ya, kalau A itu udah hampir pasti penyakitnya A gitu. Misal nih, kalau kehilangan ini penciuman gitu ya, itu sudah hampir pasti COVID gitu. Karena secara statistik hampir semua penderita case gitu ya, confirm case itu mengalami gejala ini, hampir semua. Ya. Jadi kalau sudah hilang penciuman, nah ini hampir bisa dipastikan COVID. Gitu. Itu namanya probabilitas. Nggak perlu ditanya-tanya yang lain gitu, langsung swab aja kan gitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya penciumannya nggak masalah gitu ya, nah, baru cek gejala-gejala lain ada nggak gitu. Ya. Nah, untuk kasus yang penciuman itu bisa diselesaikan karena probabilitas. Ya. Karena hampir semua pasien COVID ya mengalami gejala ini. Gitu. Tapi tidak semua pasien sesak napas, tidak semua pasien demam, tidak semua pasien muntah-muntah gitu ya, dan seterusnya gitu. Tapi kalau penciuman hampir semua, jadi secara probabilitas juga udah hampir udah bisa dijawab gitu, walaupun gejalanya baru satu ya. Nah kemudian teorema Bayes, nah ini mencoba mengkombinasikan ya beberapa probabilitas gitu. Yang berhubungan antara evidence ya, evidence ini gejala ya, dengan hipotesis tadi, dugaan ya. Jadi cara ngitung probability-nya begini gitu ya. Saya langsung ke contohnya saja supaya nggak pusing dengan rumus ya. Contohnya begini, Ani mengalami gejala ada bintik-bintik di wajah. Ya, mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya. Ani mengalami gejala ada bintik-bintik di wajah nih, bintik-bintik di wajah. Dokter menduga bahwa Ani terkena cacar. Ini hipotesis nih. Hipotesisnya adalah cacar, gitu. Nah, kemudian dari statistik, gitu ya, bisa dilihat probabilitas munculnya bintik-bintik di wajah
jika ani terkena cacar. Ya, P dalam kurung bintik-bintik garis lurus cacar sama dengan 0,8. Ya. Nah, kemudian dari statistik itu juga bisa terlihat bahwa probabilitas itu bukan ani ya, bisa ani bisa orang lain gitu ya, terkena cacar tanpa memandang gejala apapun. Ya, jadi pokoknya kena cacar aja, nggak usah lihat gejalanya. Berapa banyak orang terkena cacar gitu, 0,4. Kemudian probabilitas munculnya bintik di wajah jika ani alergi. Jadi bintik wajah hubungannya dengan alergi, jadi bukan dengan cacar. Ya. 0,3 gitu ya. Probabilitas ani terkena alergi tanpa memandang gejala, jadi orang kena alergi itu berapa banyak probabilitasnya, 0,7. Ada lagi ya, bintik-bintik di wajah jika jerawatan, jadi hubungannya dengan jerawatan. Jadi ada 3 hipotesa ini ya, cacar, alergi, jerawatan gitu ya. Nah, ani mengalami gejala bintik-bintik. Cacar nih bisa bintik-bintik juga gejalanya kan, alergi juga bisa bintik-bintik. Nah, maksudnya bintik-bintik itu bisa cacar, bisa alergi, bisa juga jerawat. Itu maksudnya ya. Jadi berapa nih probabilitas ani ini terkena cacar? Ya, harus dihitung. Atau bukan gitu ya. Dokter memang menduga ani kena cacar gitu ya. Tapi kan belum tentu arahnya ke cacar gitu, bisa ke alergi, bisa juga ke jerawat gitu. Nah, jadi gimana mencari probabilitas yang mendekati benar gitu ya, kalau ada bintik-bintik di wajah gitu ya. Caranya begini, jadi dengan formula tadi teorema Bayes ya, masing-masing probabilitas itu kemudian digabung ya. Nah, semua probabilitas ya ditaruh di bawah. Bintik cacar dengan cacar dikali ya probabilitas tadi ya. Bintik 2 probabilitas bintik di wajah kena cacar dikali dengan probabilitas cacar gitu. Nih, bawah ya. Ditambah ya probabilitas bintik alergi dengan probabilitas alergi kali ya. Ditambah lagi probabilitas bintik jerawat ya dikali probabilitas jerawat tanpa melihat gejala ya. Nah, baru yang di atas ya, ini probabilitas untuk masing-masing hipotesa. Jadi probabilitas dia terkena cacar karena dia ada bintik di wajah adalah yang cacar, yang bintik kena cacar itu ditaruh di atas ya, dibagi dengan probabilitas keseluruhan jumlahnya. Jadi 0,8 kali 4 ini taruh di atas ya, hitung dibagi dengan penjumlahan dari masing-masing probabilitas, dapatlah 0,32 dibagi 0,98, angkanya 0,327. Nah, ini dugaan ya, probabilitas bahwa bintik-bintik itu ternyata cacar gitu ya. Probabilitas bahwa bintik-bintik itu adalah alergi ya, tinggal naikin yang alergi nih, naik ke atas. Hitung ya, 0,21 dibagi 0,98 sama ya 0,214 gitu. Terakhir ya, probabilitas yang jerawat ya, probabilitas bintik-bintik ini adalah jerawat ya, yang jerawat dinaikin ke atas ya, 0,9 ke 0,5 gitu ya, 0,5 dibagi 0,98. Ternyata angkanya yang paling besar adalah yang ini 0,4 ya.
Tadi 0,3 cacar, ini 0,2 alergi, ini 0,4 jerawat, gitu. Jadi gejalanya baru ada satu nih, baru bintik-bintik doang. Ini kalau mengalami gejala begini, ini arahnya secara statistik, secara probabilistik menggunakan teorema Bayes, dia ke arah mana nih? Apakah ke cacar, apakah ke alergi, atau ke jerawat? Ternyata angkanya menunjuk ke jerawat, gitu ya. Karena gejalanya baru bintik doang, belum ada gejala yang lain, gitu. Kalau bintik doang nih, secara statistik gitu ya, nih probabilitasnya adalah jerawat. Jadi cara menggunakannya begitu kalau teorema Bayes ya. Ada satu gejala, tapi dugaan hipotesisnya ada 3 gitu. Sama kayak DBD sama tipes ya. Gejalanya baru demam nih. Ya. Tapi kan demam itu bisa demam berdarah, bisa tipes, bisa COVID juga. Ya kan? Nah, gimana mau menjawabnya si komputer ini, gimana jawabnya kalau baru ada gejala demam doang? Nah, maka bisa gunakan teorema Bayes untuk mencari, ya secara statistik bisa dihitung itu dari data kasus yang ada gitu ya. Demam itu probabilitasnya ke DBD berapa dan seterusnya ya, sehingga bisa dicari begini. Berikutnya, ya, selain probabilitas klasik teorema Bayes ada namanya certainty factor ya. Kalau 2 hal ini lebih banyak kita dapat dari data statistik ya, data pendukungnya nih ya, dari statistik. Di mana ya, mungkin bisa di klinik, bisa di rumah sakit, bisa data BPS, itu bisa kita buatkan ya data statistiknya ya kan. Dari sekian pasien yang datang tercatat di klinik gitu ya, berapa yang kena cacar, berapa yang kena, dan seterusnya, itu bisa dicari, bisa dihitung lah statistiknya. Sehingga nanti kalau ada kita mau bikin sistem pakar, ya kita gunakan data statistik tadi sebagai knowledge ya, sebagai rule gitu. Ketika ada yang konsultasi baru masukin satu gejala, nah itu sudah bisa dikeluarin jawabannya berdasarkan data statistik tadi, gitu ya. Nah, kalau yang berikutnya, certainty factor, Dempster, dan fuzzy logic ini tidak dengan statistik ya, tapi dengan yang disebut certainty factor berarti faktor kepastian. Jadi ini lebih kepada ukuran kepastian ya, walaupun subjektif ini. Tapi secara model lebih mudah dibuat, karena kita nggak perlu nunggu data statistik. Cukup gunakan ukuran-ukuran kepastian sendiri aja, atau pakarnya ya. Jangan ukuran sendiri sih, ukuran pakarnya gitu. Ukuran kepercayaan gitu ya. Ukuran kepercayaan terhadap hipotesis H jika diberikan evidence E. Satu lagi, ukuran ketidakpercayaan terhadap hipotesis H jika diberikan evidence E. Ya, antara 0 dan 1 nilainya. Nah, faktor kepastian itu bisa dicari ya dengan mengurangi ya ukuran kepercayaan terhadap hipotesis ya A jika diberikan evidence E dikurangi dengan ukuran ketidakpercayaan terhadap hipotesis H jika diberikan evidence E gitu. Nah, ini pun ya, certainty factor ini bisa digunakan untuk 3 kemungkinan ya, 3 kemungkinan. Jadi kalau ada 3 kemungkinan ini ya bisa pakai
Certainty factor CF gitu ya. Kemungkinan pertama ya ada dua gejala, satu hipotesa, sehingga CF-nya ya ditentukan dengan kombinasi dari kedua evidence ini, kedua gejala. Ya. Nah, contoh ya. Contoh. Jadi gini, maksudnya begini. Kalau gejala baru satu, kan faktor kepastiannya sangat bukan sangat lah, jauh lah dari pasti ya, jauh dari pasti. Seperti tadi ya, baru bintik-bintik doang nih, nggak bisa kan kita sebut langsung cacar, nggak bisa. Atau kita sebut langsung alergi, nggak bisa. Atau kita sebut langsung jerawat, nggak bisa juga. Palingnya harus dilihat secara probabilistik gitu kan ya. Nah, baru kita bisa jawab, oh ini arahnya ke jerawat. Tapi itu juga belum pasti kan sebetulnya. Masih 0,4 angkanya itu, 40% ya, kurang lebih begitu. Ya. Nah, ketika ada gejala berikutnya, baru nanti semakin mengarah kepada pasti kan, gitu ya. Artinya semakin banyak evidence, semakin banyak gejala, maka semakin kuat ini dugaannya, kan gitu ya. Nah, jadi certainty factor ini digunakan untuk pertama kondisi untuk memperkuat dugaan, gitu. Semakin banyak evidence, harapannya dugaan ke arah hipotesa tadi semakin kuat, gitu ya. Contoh nih, bintik-bintik di wajah tadi si Ani ya, dugaannya kan terkena cacar, gitu ya. Walaupun secara probabilistik ternyata tadi jerawat gitu. Tapi dugaan dokternya sudah cacar nih, gitu. Ya. Nah, kemudian ditentukan ukuran kepercayaannya, seberapa percaya ya si dokter ini bahwa gejala bintik-bintik itu mengarah ke cacar. 0,8 cukup tinggi ya, nilai percayanya tuh cukup tinggi gitu. Dari mana 0,8? Ya tentuin aja sama dokternya sendiri. Kalau bintik itu kecacar itu tinggi lah. Gitu. Ya. Ukuran ketidakpercayaannya berapa? 0,01. Gitu. Jadi bukan 1 dikurang 0,8, bukan ya. Tapi diangkain sendiri. Ya, 0,01. Sehingga faktor kepastiannya ya adalah tadi ukuran kepercayaan 0,8 dikurangi ukuran ketidakpercayaan 0,01. Jadi 0,79. Inilah certainty factor. Ya. Nah, kemudian jika ada observasi baru ternyata ya, jadi kan misalnya datang nih sekali Ani ya ke dokter. Kata dokter, ini kayaknya mesti cacar nih, tapi masih dugaan ya. Ini saya kasih obat ini dulu deh. Atau saya nggak kasih obat dulu ya Bu. Coba Ibu datang lagi 3 hari lagi, misalnya gitu. Ya. Nah ternyata ya 3 hari lagi si Ani ini demam nih, gitu. Begitu pulang ya besoknya dia demam, panas gitu ya. Hingga datang lagi ke dokter, dok panas. Nah, ada 2 nih gejalanya, bintik sama panas, gitu ya. Nah, untuk menggambarkan situasi seperti itu ya ke model matematisnya, ke model sistem pakarnya, kan sebetulnya kalau dugaannya adalah kecacar, kan jadi makin kuat gitu kan ya. Bintik kemudian panas. Ini semakin kuat ke cacar gitu ya, ketimbang ke alergi atau ke jerawat. Karena kalau alergi kan belum tentu panas, apalagi kalau jerawatan nggak pernah ada demamnya kan gitu kan. Nah secara matematis ya bisa
angkakan gitu ya. Jadi faktor kepastiannya jadi berapa? Kalau bintik-bintik, kemudian ada panas. Nah, cara ngitungnya begini. Nah, dengan gejala panas itu seberapa percaya dia ke arah cacar? Ya, 0,7. Ya. Kalau ini seberapa tidak percaya, 0,08. Lebih tinggi daripada bintik-bintik. Ya, jadi kalau cacar kan umumnya disertai panas. Gitu. Jadi dia cukup percaya tuh panas itu ke cacar. Ini tanpa melihat gejala lain ya, ini panas doang nih. Gitu. Sehingga certainty factornya bisa dihitung dengan kombinasi antara ukuran kepercayaan bintik-bintik ke cacar dengan ukuran kepercayaan panas ke cacar. Jadi 0,8 ditambah ini nih, ya. Ini untuk ukuran kepercayaannya, ini untuk ukuran ketidakpercayaan. Itu ukuran kepercayaannya menjadi 0,94 kombinasi ya. Ukuran ketidakpercayaannya menjadi 0,0892. Maka certainty faktor kombinasi menjadi 0,94 dikurang 0,0892 dengan 0,8508, lebih tinggi dari satu gejala. Lebih tinggi dari gejala bintik tadi ya. Bintik tadi kan baru satu gejalanya, sekarang udah dua nih, udah kombinasi. Certainty faktornya naik ya menjadi 0,85. Artinya apa? Artinya semakin mengarah ke cacar gitu ya. Nah, itu kemungkinan pertama ya, penggunaan certainty factor. Kemungkinan kedua, kondisinya gini, hipotesisnya ada dua, gejalanya baru satu. Ceritanya itu seperti kasus teorema Bayes tadi ya. Tapi yang mau dihitung ini bukan lebih kuat kemana arahnya, bukan ya. Ke hipotesis atau ke hipotesis dua, bukan itu arahnya. Arahnya adalah untuk melihat bahwa dia ini kan kemungkinan penyakitnya dua nih ya. Demam atau tipes misalnya gitu ya. Atau tadi ada tiga ya, tiga itu berarti apa tuh, cacar, alergi atau jerawat. Nah, kondisi kedua ini ya, adalah untuk menghitung apakah dia ini kena dua-duanya atau kena salah satunya. Lebih kuat mana arahnya, lebih kuat dia kena dua-duanya atau dia kena salah satunya gitu ya, di kondisi yang kedua ya. Cara ngitungnya ya, langsung ke contoh biar gampang ya. Misalnya kepercayaan terhadap hipotesis pertama itu adalah 0,3 nih gitu ya. Observasi tersebut juga memberikan kepercayaan terhadap hipotesis kedua gitu ya, sebesar 0,7. Nah, sekarang ini dengan gejala yang sama ya, gejala yang sama, arahnya satu 0,3, satu 0,7. Nah, sekarang untuk menghitung apakah dia kena dua-duanya atau lebih kepada dia kena salah satunya. Nah, ini caranya. Nah, ini dikombinasi pakai dan ya. Cara ngitungnya begini, ambil minusnya, nilai minimumnya dari MB hipotesis pertama dengan MB hipotesis kedua gitu ya. Antara 0,5 dengan 0,8, yang minimum yang mana? Yang 0,5 kan? Yang 0,5. MD-nya juga ambil minimumnya.
dapatkan 0,1 sehingga CF-nya 0,5 dikurang 0,1 dapatkan 0,4. Sementara mencari ke faktor kepastian salah satunya nih atau ya. Ambil nilai maksimumnya 0,8, ini ambil nilai maksimumnya juga, jadi 0,8 dengan 0,2, hitung CF-nya 0,8 dikurang 0,2 sama dengan 0,6. Nah, artinya apa? Artinya dia lebih mengarah kepada terkena salah satu, bukan dua-duanya. Gitu. Ya. Yang lebih besar yang ini nih, atau jadi dengan gejala panas tadi cenderung mengalami salah satu, ya. Apakah demam, apakah DBD atau tipes gitu. Tapi yang mana? Itu tadi bisa dihitung pakai teori Bayes gitu ya. Kalau nggak ada gejala lagi, gitu ya. Kalau muncul ada gejala baru lagi, gunakan kombinasi yang pertama tadi. Ya. Harus yang ini. Kalau ada gejala baru, hitung pakai substantif vektor ya. Apakah memperkuat dugaan yang hipotesis pertama atau tidak gitu ya. Ya, nanti bisa dibaca. Nah, kondisi yang ketiga ya, ini adalah kondisi yang berantai ya, bahwa beberapa aturan saling bergandengan, ketidakpastian dari satu aturan menjadi input untuk aturan yang lain. Maka seperti ini. Ketidakpastian di sini menjadi input untuk aturan yang ini, demikian juga ini menjadi input untuk aturan yang ini. Jadi misalnya nih, jika PHK terjadi ya, pengangguran muncul gitu ya. Kemudian kalau pengangguran muncul, banyak pengangguran. Nah, ini aturan pertama. Jika terjadi PHK, maka muncul banyak pengangguran, faktor kepastiannya 0,9. Jelas ya, orang PHK ya pasti hampir yang banyak nganggur gitu. Daripada langsung kerja lagi. Enggak ya. Aturan kedua, jika muncul banyak pengangguran, maka muncul banyak cadangan 0,7 gitu ya. Maka MB ya. Ya MB ya. MB-nya 0,63 gitu, bahwa dari PHK muncul gelandangan sampai muncul pengangguran gitu ya. Itu ukuran kepercayaannya 0,63 kira-kira begitu. Saya kira cukup dulu ya. Intinya bahwa dengan teori-teori uncertainty ini kita bisa bikin sistem pakar yang lebih realistik lagi, yang bisa menjawab atau memberikan jawaban walaupun inputnya tidak lengkap. Kalau user ditanya nggak tahu, tanya lagi nggak tahu, mau jawab apa nih? Ya, nah, jawabannya nanti bisa 3 atau bisa lebih dari 1 jawabannya. Kalau misalnya tadi yes, misalnya tanya yes, kan keluar 1 tuh jawabannya. Misalnya bird kemarin kan, eksternal tubular gitu ya, nostril eksternal tubular yes, apa yes sampai nanti colornya white yes, berarti lesan albatros kan gitu kan, pasti itu lesan albatros 100%. Kenapa? Karena semua faktanya terpenuhi, semua faktanya menilai true gitu. Tapi kalau misalnya yes nggak tahu, yes nggak tahu, yes misalnya gitu ya. Nah, berarti kemungkinan jawaban itu nggak lesan albatros pasti. Ya. Tapi kemungkinan atau sekian persen adalah lesan albatros. Sekian persen lagi misalnya gitu ya.
Blackfoot, albatros misalnya gitu. Jadi jawabannya bisa dua. Kalau faktanya terpenuhi semua, ya jawabannya pasti satu, ya kan? Karena untuk setiap jawaban kan syaratnya berbeda masing-masing gitu. Jadi kalau terpenuhi semua syaratnya, ya udah jawabannya satu. Ya, kalau jawabannya apa namanya? Kalau syaratnya tidak semuanya terpenuhi, ya nggak mungkin satu jawabannya, bisa lebih dari satu. Dengan kita bisa hitung tadi ya probabilitasnya kah atau faktor kepastiannya dengan case kondisi yang tadi ya penggunaannya. Nggak setiap case itu bisa kemudian langsung kita bikin pakai oh ini satu faktor kalau begini, nggak mesti gitu ya, tapi kemungkinannya dilihat ya. Yang mau dilihat tuh apanya, kemungkinan apakah dia semakin memperkuat gejala atau untuk melihat cenderungannya ini dia kena salah satu atau kena dua-duanya misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Masih banyak ya, ada Dempster Shaver, ada Fuzzy Logic, ini sudah ada materinya sendiri terpisah ya. Ya nanti kita lihat ya apabila apakah bisa juga dibahas atau harus di kelas ya. Saya kira cukup ya.